Misalnya kita lihat punyanya Iqbal. Ya ampun, kan Dewi lagi latar belakang gue, Bal. Iya, Mbak. Astagfirullah. Kemarin kan Kemana aja? saya baru sampai rumusan itu loh, Mbak. Tutup Bal. Oke. Sepak bola sangat mempengaruhi. Apa iya? Langsung Bal dibahas di sini. Kamu kan kualitatif itu kan khusus ke umum. Jadi kamu langsung bahas bagaimana isu penyetaraan gender, isu apa normalisasi, naturalisasi di sepak bola itu gimana sih kayak gitu. Langsung kamu bisa memperlihatkan data jumlah pemain sepak bola Indonesia yang mengalami naturalisasi itu berapa dari setiap tahunnya. Itu Mbak, saya kamu angkat dulu di scroll ke bawah, saya ada data pemainnya dari tahun 2010. Oh ini ya. Ya. Itu ditaruh ke atas apa di bawah situ? Di atas aja. Oh, nggih. Ini sumbernya dari mana? Itu Mbak yang Ferdinand Nur Usman. Iya. Dari mana ini? Ini siapa? Itu dari jurnal, sumbernya Mbak. Dari mana? Jurnal. Jurnalnya siapa? Ntar tak bukain jurnalnya. Itu ya Bal ya, pertama yang ditulis adalah bagaimana sih fenomena si naturalisasi itu, kenapa di Indonesia marak terjadi naturalisasi. Nah kemudian fenomena si naturalisasi ini menjadi headline di surat kabar olahraga, di berbagai surat kabar olahraga, media online olahraga. Misalnya dibahas di sini. Terus fenomena si naturalisasi ini framingnya seperti apa? Bagaimana sih media ini kemudian membingkai berita-berita tentang naturalisasi, bagaimana media online olahraga membingkai beberapa kasus di sport, di olahraga, misalnya kayak korupsi bola, judi olahraga, misalnya pergantian pemain dan lain isu-isu sepak bola, bukan isu-isu sepak bola, isu-isu olahraga yang menjadi headline, misalnya pengaturan skor. Tidak hanya isu-isu olahraga itu menjadi hal yang menarik untuk menjadi pemberitaan. Ada beberapa menurut penelitian ini isu lainnya yang dibahas oleh media olahraga tidak hanya berkaitan dengan isu naturalisasi, ada isu misalnya bentrok antar supporter, terus kemudian korupsi di dunia olahraga misalnya, seperti yang diteliti oleh ini. Kalau penelitian ini tuh meneliti tentang framing pemberitaan kasus olahraga di media ini, hasilnya apa misalnya. Berdasarkan pemaparan di atas, maka menjadi menarik untuk meneliti kasus atau perihal naturalisasi di Indonesia karena apa misalnya. Nah, fenomena ini dapat dikaji dari sisi komunikasi dengan menggunakan dengan menggunakan teori ini misalnya. Itu yang harus ada di latar belakang Bal. Itu ya. Jadi yang dibahas di latar belakang pertama adalah si isu naturalisasi ini sendiri itu seperti apa bingkainya, realitasnya itu seperti apa isu naturalisasi di Indonesia itu. Oh, ternyata ada isu naturalisasi. Kenapa isu ini muncul lagi setelah rame-rame kemarin, misalnya naturalisasinya Irfan Bahdim, masa-masa itu ya, naturalisasinya yang dari
Gonzales itu kan udah beberapa tahun yang lalu. 10 Setelah tahun yang itu lalu. kan eranya siapa yang kalau ngajarin anak-anaknya sepak bola ngegolin sujud itu Safri itu kan. Indra Safri. Nah, Indra Safri itu kan pemainnya lokal semua Iya, kan. iya. Nggak ada isu naturalisasi. Terus kemudian muncul isu naturalisasi itu ketika beberapa tahun ini, karena bagaimana kemudian itu isu itu muncul lagi, ternyata kebutuhan Indonesia untuk ke misalnya Piala Dunia dan lain sebagainya kayak gitu. Terus isu di fenomena atau isu olahraga, kasus-kasus terkait olahraga itu menjadi headline di media sport misalnya, seperti apa itu yang dijelaskan. Terus kemudian baru masuk bahwa isu-isu sport itu bisa diteliti dengan analisis framing misalnya, pernah diteliti oleh siapa aja, apa yang hasilnya ngomong apa. Nah gitu, barulah kemudian mengerucut ke punyamu, kenapa menjadi penting, menjadi unik untuk dijadikan penelitian, dan masalah fenomena komunikasinya apa di penelitian kamu ini. Karena yang menggunakan penelitian framing itu nggak hanya orang komunikasi, orang sastra juga melakukan penelitian framing, orang kebanyakan sastra sih, karena framing itu artinya visualisasi. Terus lantas apa yang membedakan framingnya anak sastra sama komunikasi kayak gitu. Nah itu yang kemudian harus ada di latar belakang, sehingga riset kamu itu risetnya ranahnya orang komunikasi loh kayak gitu. Siap, Mbak. Ya. Terus rumusan masalahnya oke. Bagaimana media meringkas membingkai program naturalisasi pemain keturunan untuk timnas sepak bola Indonesia. Medianya misalnya media online olahraga, misalnya apa kemarin yang kamu ada jurnalnya Mbak, itu yang diakses oleh banyak orang itu ya, Bola Sport, sama satu lagi apa? Sama itu apa? Republika olahraga itu yang banyak diakses. Iya. Nah itu juga dimasukkan di latar belakang. Kenapa kamu memilih dua media itu untuk dijadikan penelitian misalnya, gitu ya? Terus di sini bagaimana media blogspot dan juga bolasport.com dan juga republikasport.com itu membingkai program naturalisasi pemain keturunan di timnas sepak bola. Timnasnya yang spesifik timnas mana? Senior. Apakah timnas nasional senior, apakah U23 ataukah U17, kan ada beberapa tim ya. Nah itu kamu spesifikasikan yang mana timnasnya, pada tahun berapa kayak gitu. Terus tujuan penelitian, saya mau nanya dulu sebelum itu, kan kalau Indonesia itu kan naturalisasinya hampir di senior, U23 sama 17 juga ada, tapi ini kalau saya bahas yang senior aja gitu ya Mbak, satu aja ya. Ya nggak apa-apa, satu aja boleh. Yang timnas senior aja gitu toh Mbak, yang banyak soalnya. Ya boleh. Yang mau dijadikan ke Piala Dunia itu loh. Iya. Terus tujuan penelitiannya berarti untuk mengetahui bagaimana framing media terhadap isu media sepak bola online, media sport online terhadap isu naturalisasi pemain keturunan apa, sama kayak yang di rumusan masalah tadi, karena tujuan itu adalah menjawab dari rumusan masalah. Terus manfaat teoritis sama praktis saya rasa bisa disesuaikan kayak gitu ya. Tentunya menambah kasanah tentang framing dan juga olahraga kayak gitu. Manfaat praktisnya ya bisa bukan masukan langsung bagi para jurnalis ya, mungkin praktisnya bisa untuk mengetahui bagaimana framing media tentang kayak gitu, dibaca dulu itu ya. Bel ya, PR-nya Iqbal adalah mencari
10 riset tentang framing dan olahraga. Nggih, Mbak. Itu ya, Bal. Siap. Itu nanti dicari judulnya apa, tahun berapa, hasil penelitiannya apa, dia pakai teori apa, dia pakai metode apa. Terus kamu lihat dari 10 penelitian itu apa sih persamaan sama perbedaan dengan riset kamu. Nah, nanti di sini barulah ketemu inilah kebaruan dari penelitian kamu itu seperti apa. Gitu, Iqbal. Nggih, Mbak. Terima kasih. Ada pertanyaan ya? Bentar. Oh iya, itu kan yang itu loh Mbak, tabel itu kan dari peneliti sebelumnya cuma sampai di tahun 2022. Kalau semisal yang tabelnya itu saya tambahi, misal ada pembaruan nanti tambahan pemain itu saya tambahi lagi gitu Mbak. Iya, tapi sumbernya jangan lupa dicantumin. Oke, siap. Sumbernya dari mana? Siap, oke. Boleh pakai AI tapi jangan dipakai mutlak ya, guys. Terus kalau cari referensi better kalian cari di Google Scholar, dibaca satu-satu dibanding kamu tanya sama AI. Terkadang sumber yang dikasih ke AI dari AI itu sumbernya nggak jelas siapa yang nulis gitu. Jadi menurutku better kamu cari sendiri dulu, terus kemudian kamu kasih ke riset itu sebagai data. Saya dapat gitu. dari Scholar semua Mbak, yang di latar belakang itu. Ya, Oke, dari aku cukup. Iqbal, silahkan dikerjakan pembetulan latar belakangnya, terus kemudian cari 10 riset itu, dibikin samaan sama perbedaannya, sama kira-kira apa yang membedakan riset kamu dengan riset 10 riset itu ya. Terus nanti Siap. baca juga